Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Selvia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi etika public relation dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Pengertian kode etik. Kode etik ini merupakan sistem baik norma, nilai, ataupun aturan profesional yang tertulis pada umumnya berlaku untuk kaum profesional seperti dokter, wartawan, dan praktisi humas. Kode etik ini secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Ada kode etik humas ini meliputi ada 3. Yang pertama ini Code of Conduct atau etika perilaku sehari-hari terhadap suatu integritas baik pribadi, klien, dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan profesi. Yang kedua ini ada Code of Profession. Ini merupakan etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Dan yang ketiga ini ada Code of Enterprise. Kode ini menyangkut aspek peraturan pemerintahan seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Kode etik humas ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ini melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Hal ini sangatlah penting karena dengan terjalinnya hubungan baik dengan pemerintahan, maka pemangku kebijakan suatu daerah tertentu sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Hal ini merupakan fungsi untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja. Dan yang ketiga ini fungsi kode etik humas yaitu melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Praktisi humas ini tidak akan memberikan kemudahan terhadap penyelewengan kerja, yang mana tindakan tersebut akan berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perusahaan. Selanjutnya ini ada perbedaan atau perbandingan antara moral dan etika. Moral merupakan suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruknya perbuatan manusia, perilaku dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam masyarakat dan selaras dengan kebenaran dan kemuliaan. Kalau etika ini merupakan suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat baik seseorang terkait dengan sifat baik ataupun buruk. Etika ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama ini etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang yang melihatnya atau menyaksikannya. Ciri yang kedua yaitu etika sifatnya absolut dan mutlak. Ciri yang ketiga, dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batinnya manusia. Dan ciri yang terakhir yaitu etika sangat berkaitan dengan perbuatan ataupun perilaku manusia. Kode etik humas ini ada beberapa contoh. Yang pertama ini kode etik humas IPRA. Kode etik humas IPRA ini terdapat 18 poin penting dalam kode etik ini. Beberapa diantaranya adalah integritas, dialog, keterbukaan, konflik, kerahasiaan, ketepatan, kebohongan, penipuan, pengungkapan, keuntungan, remunerasi, pembujukan, pengaruh, persaingan, pemburuan, pekerjaan, dan rekat sejawab. Yang kedua ini ada kode etik perhumas. Ada 4 pasal di dalam kode etik perhumas ini. Pasal pertama ini membahas tentang komitmen pribadi dari anggota perhumas. Pasal kedua ini membahas mengenai perilaku anggota humas terhadap klien atau atasan. Pasal ketiga berkaitan atau berisi tentang perilaku anggota perhumas terhadap masyarakat dan media massa. Pasal keempat ini berisikan tentang perilaku anggota perhumas terhadap rekan sejawat. Contoh kode etik humas yang ketiga yaitu kode etik humas CERP dan IPRA. Kode ini telah disetujui oleh IPRA dan CERP di Athena
pada bulan Mei tahun 1965 dan dimodifikasi di Teheran pada bulan April 1968. Dan contoh kode etik humas yang terakhir yaitu Kode Etik Humas PRSA. PRSA ini didirikan pada 4 Februari 1946 yang merupakan organisasi tertua dan terbesar di Amerika Serikat. Anggota yang dimiliki sedikitnya 20.000 orang dan bermarkas di New York City. Dalam etika public relation terdapat 5 pilar utama. Yang pertama ini ada veracity atau dapat dipahaminya yaitu menyampaikan kebenaran. Pilar yang nomor 2 yaitu non-malevolence atau dapat diartikan sebagai prinsip dasar perilaku moral. Pilar yang ketiga yaitu benevolence dapat diartikan sebagai menghindari untuk menyakiti orang lain namun lebih proaktif. Yang keempat yaitu confidently merupakan menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Dan yang terakhir yaitu fairness. Ini merupakan pilar public relation yang diartikan sebagai keadilan dan tanggung jawab sosial. Saat kita mempelajari etika public relation, kita akan mendapatkan manfaat. Beberapa diantaranya yaitu yang pertama, kita dapat memahami pengertian etika. Yang kedua, kita dapat memahami pengertian etika public relation. Yang ketiga, kita dapat memahami prinsip-prinsip dalam etika public relation. Yang keempat, kita dapat memahami landasan teori etika public relation. Dan yang terakhir, kita dapat memahami landasan dibentuknya kode etik profesi public relation. Menurut Goering, para profesional public relation mengalami berbagai permasalahan etis, baik berupa pengambilan keputusan secara individu maupun perilaku profesional mereka. Para profesional public relation juga dihadapkan pada etika pengambilan keputusan strategis bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, para ahli teori dan peneliti dalam bidang public relation mengembangkan teori public relation yang menyediakan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh para profesional public relation sebagai konsultan etik bagi organisasi. Fungsi humas dalam sebuah organisasi terdapat 3. Yang pertama ini membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal organisasi. Humas ini berfungsi untuk membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal perusahaan karena publik internal dan eksternal sama-sama memiliki pengaruh pada keberhasilan serta citra positif sebuah perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik. Penyampaian informasi ini sering dilakukan lewat press release. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan nasihat kepada petinggi organisasi demi kepentingan umum, khususnya mengenai suatu kondisi atau situasi yang sedang dihadapi. Bagaimana cara PR atau kehumasan mengatasi krisis? Terdapat 6 cara yang bisa dilakukan oleh PR atau kehumasan untuk mengatasi krisis. Yang pertama, humas dapat membuat analisis tren masa depan serta akibatnya bagi organisasi. Yang kedua, melakukan riset pendapat, sikap, serta harapan publik terhadap organisasi. Yang ketiga, menciptakan serta membina komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik. Yang keempat, mencegah konflik serta salah pengertian. Yang kelima, mengusahakan untuk memperoleh laba yang maksimal. Dan yang terakhir, memberikan saran atau masukan tentang tindakan yang perlu dilakukan oleh organisasi. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.